Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Dian Kusumawardani, NIM 7211419149. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Nah, sebuah perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Kemudian sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya menjadi produk dan jasa, dan mengendalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungannya. Kemudian ini adalah gambar dari model sistem umum perusahaan. Selanjutnya ada aliran sumber daya fisik meliputi pegawai, mesin, bahan baku, dan uang. Selanjutnya ada sumber daya virtual meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Ada mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu proses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian ada lingkaran umpan balik, terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Nah, prosesnya itu data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan, dimasukkan ke dalam pemroses informasi, diubah menjadi informasi, informasi diberikan kepada manajer untuk pengambilan keputusan perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Dalam pengambilan keputusan dibantu oleh standar-standar kerja perusahaan. Selanjutnya yaitu perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan. Apa sih itu? Yaitu organisasi dari dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Kemudian ada 8 unsur lingkungan, yaitu yang pertama, komunitas keuangan, pemasok atau vendor, serikat pekerja, pemerintah, pemegang saham dan pemilik, komunitas global, pelanggan, dan pesaing. Kemudian selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan, ada dua, yaitu yang pertama, aliran yang umum terjadi, yaitu apa aja sih? Aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian aliran yang jarang terjadi. Ada tiga, yaitu yang pertama aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, yang terakhir aliran pegawai kepada pesaing. Kemudian mengelola aliran sumber daya fisik manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan yaitu jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Kemudian ada manajemen rantai pasokan. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat dan waktu dan efisien. Kemudian ada manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama, ramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan yaitu bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melatih aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem elektronik. Nah, sistem elektronik memiliki kemampuan untuk melacak mengalirnya sumber daya seiring dengan terjadinya. Kemudian ada manajemen rantai, pasokan, dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Merupakan aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan dan ini mempunyai peranan penting dalam operasi. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau pengaruh di dalam pasar. Nah, manajemen perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga sumber daya fisik. Nah, sumber daya tersebut itu digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Kemudian ada rantai nilai Porter. Rantai nilai diciptakan untuk meraih keunggulan kompetitif, terdiri dari aktivitas-aktivitas utama dan dari pendukung yang memberikan kontribusi untuk mendapatkan margin. Nah, margin sendiri itu apa sih? Nilai dari produk dan jasa dari perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Nah, meningkatnya margin itu adalah tujuan dari rantai nilai ini sendiri. Nah, ini adalah gambar dari rantai nilai. Kemudian aktivitas nilai Porter. Yang pertama, aktivitas nilai utama, mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Kemudian aktivitas nilai pendukung, mencakup infrastruktur perusahaan. Bentuk organisasi yang secara umum akan memengaruhi seluruh aktivitas utama. Masing-masing aktivitas nilai mencakup 3 unsur, yaitu yang pertama input, sumber daya, dan teknologi. Selanjutnya ada memperluas ruang lingkup rantai nilai. Ada interorganizational system, kaitan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Kemudian ada business partner, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam EOS. Kemudian ada value system, suatu sistem yang menghubungkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya. Kemudian ada sistem nilai, yaitu yang pertama rantai nilai pemasok, kemudian ke rantai nilai perusahaan, lalu ke rantai nilai pelanggan.
Nah, ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, ada 3, yaitu yang pertama, keunggulan strategis. Nah, ini itu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kemudian ada keunggulan taktis, ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Kemudian ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Nah, ada tantangan dari pesaing global, perusahaan multinasional atau MNC, perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan, merupakan sebuah sistem yang berusaha meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Kemudian ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi itu adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Keuntungannya itu ada banyak, yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan, dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Kemudian ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, sistem informasi global itu sendiri adalah suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Kemudian ada kendala-kendalanya, yaitu yang pertama ada kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, ada pembatasan-pembatasan juga, yaitu yang pertama ada pembatasan pembelian dan impor piranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Yang paling banyak dilakukan pembatasan pada aliran data antar negara, yaitu pergerakan data yang dapat dibaca oleh mesin melintasi batas negara. Nah, manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi perusahaan terdiri dari piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, informasi. Nah, manajemen pengetahuan ini sendiri yaitu mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Kemudian ada dimensi informasi. Nah, relevansi itu jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Akurasi tentunya yaitu seluruh informasi yang akurat. Nah, selanjutnya ada ketepatan waktu. Informasi tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting terjadi atau hilangnya peluang yang ada. Kemudian ada kelengkapan. Informasi yang diperoleh menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Ada terjadi juga yaitu kelebihan muatan informasi, menunjukkan informasi yang terlalu banyak. Nah, kemudian ada sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Itu ada sistem informasi warisan, sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini, terutama memproduksi informasi historis. Data bisa jadi tidak tersedia dalam format digital. Manajemen gambar sendiri yaitu seluruh aktivitas manajemen pengetahuan dapat dilaksanakan di dalam ruang lingkup suatu rencana strategis yang dirancang khusus untuk sumber daya informasi. Kemudian ada format-format umum manajemen gambar. Ini selanjutnya yaitu perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menggunakan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi atau layanan informasi. Kemudian ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer, adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. CAO atau CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan saran-saran berikut ini, yaitu yang pertama, meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini, kemudian fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya-biaya IS dalam istilah bisnis, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang IS. Kemudian ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, yaitu yang pertama, perusahaan mengorganisasikan para eksekutif ke dalam suatu komite eksekutif. Nah, kelompok ini itu biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat yang minimum, komite ini akan menentukan rencana bisnis strategi organisasi. Nah, ini adalah gambar dari rencana strategis untuk area-area bisnis. Kemudian ada pendekatan SPIR, Strategic Planning for Information Resource, adalah pengembangan rencana strategi secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Rencana sistem informasi akan mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang. Kemudian ada kandungan inti rencana strategi sumber daya informasi. Sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.